Aduh, bos, kok banyak monyet, bos? Shh, sudah diam, jangan banyak bicara. Selesaikan dulu, biarkan mereka yang mengambil kambing kendit ini. Dengan setengah ketakutan, anak buah Anto pun menurut. Pak De, ini benar tulisan ibu? Iya, Anto, itu tulisan tangan ibumu. Surat yang dulu kau titipkan, yang kau serahkan ke Pak D. Itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi sebenarnya ibu jadi tumbal, Pak D. Jadi tumbal. Nugroho tak bisa berbicara, dia hanya diam menunduk. Sadarlah Anto, kalau sebenarnya dalang di balik kematian sang ibu adalah dirinya sendiri. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Baraya KMS yang selalu setia menonton video-video kita tentunya masih ingat dengan kisah Anto yang pada waktu itu melakukan ziarah ngalap berkah di makam Ngujang Tulung Agung. Dalam kisah Anto, Bu Darmi meninggal dunia, yang dimana dalam hati kecil Anto ada jeritan seolah mengatakan kalau Bu Darmi sebenarnya menjadi tumbal ziarah ngalap berkah di makam Ngujang yang Anto lakukan atas bimbingan Pak D Nugroho dan si dukun yang bernama Mbah Tukimin. Video kali ini melanjutkan kisah tentang Anto menguak misteri di balik kematian Bu Darmi yang begitu aneh. Dan apa yang sebenarnya Anto lakukan di keramat Ngujang Tulung Agung. Saat itu, Anto yang baru mengetahui kematian sang ibu merasa begitu terpukul. Tak menyangka ibu, orang tua satu-satunya yang tersisa, akhirnya menyusul almarhum bapaknya yang sudah meninggal terlebih dulu. Beberapa hari pasca kematian Bu Darmi, Anto sudah mulai bisa menerima kenyataan yang terjadi di kehidupannya. Anto dan Reni pun kembali berjuang melanjutkan kehidupan mereka. Hari-hari berlalu, konter kembali dibuka. Namun, satu ketika, sekitar 5 hari pasca kematian Bu Darmi, di pagi hari itu, Kosim yang merupakan hansip di desa Gunung Cupu mendapatkan tugas dari ketua RT untuk menyerahkan KTP milik beberapa warga
yang baru diperpanjang. Kosim berjalan di jalanan desa Gunung Cupu dengan seragam hansip kebanggaannya, bertegur sapa dengan beberapa orang. Waktu itu, yang dituju adalah rumah Hendar dan Bu Ade, orang tua dari Reni, mertuanya si Anto. Selepas memberikan KTP ke beberapa warga, Kosim pun berjalan menuju ke rumah Hendar lewat jalan belakang. Siapa sangka ketika sampai di dekat rumah Bu Ade, di samping dinding rumah yang cukup besar itu, Ade dan Hendar sedang berbicara berdua di halaman rumah. Pembicaraan itu tak sengaja terdengar oleh Kosim. Kosim pun terdiam, agak terhenyak, kaget ketika mendengar percakapan kedua orang yang cukup dihormati di kampung itu. Ade saat itu dengan nada yang cukup lantang, dia berkata kepada Hendar, "Pak, kenapa atuh? Bukan si Anto saja yang mati, malah si Darmi. Si Darmi nggak disantet pun pasti bakal mati. Dia akan sering sakit-sakitan. Kalau saja si Anto yang mati, mungkin Reni saat ini sudah kembali kepada kita. Bisa kita nikahkan ke orang kaya, agar bisa membantu usaha kita yang hampir hancur." Alah, sudahlah Bu. Biarkan saja dulu. Toh nanti pun Bapak akan berusaha melenyapkan si Anto, ucap Pak Hendar. Kosim sampai sembunyi ketika menguping pembicaraan mereka berdua. Astagfirullahaladzim, gak nyangka ternyata Pak Hendar dan Bu Ade sekejam itu. Berarti, apa yang terjadi kepada Bu Darmi? Pak Hendarlah yang jadi dalang di balik semua itu. Astagfirullah, kasihan sekali Bu Darmi dan si Anto, pikir Kosim. Kosim pun teringat akan desas-desus cerita sebelum kematian Bu Darmi yang diceritakan oleh para ibu-ibu yang bersumber dari Reni. Apa mungkin suara-suara monyet yang dikatakan sama Teh Reni itu sebenarnya jin kiriman Pak Hendar? Astagfirullah, apa mungkin memang betul-betul mati kena santet oleh Pak Hendar? Pikiran Kosim berkecamuk. Namun dia teringat akan tugas utamanya menyerahkan KTP Pak Hendar dan Bu Ade yang sudah jadi. Mengatur kembali perasaannya, merapihkan pakaian, lalu Kosim kembali berjalan. Bu Ade dan Pak Hendar masih saling berbicara dengan topik yang berbeda. Lalu Kosim pun berdehem. Kosim? Mau apa, Sim? Teriak Pak Hendar. Terlihat jelas wajahnya seperti yang kaget. Bahkan Bu Ade pun terhenyak pula melihat si Kosim sudah ada di halaman depan mereka. Maaf Bu, Pak. Ini loh, saya disuruh sama Pak RT nganterin KTP yang sudah jadi. Kirain teh apa? Ya sudah, kamu tunggu sebentar, ucap Hendar yang lantas masuk ke dalam. Tak lama Hendar keluar lagi. KTP sudah ada di tangan Bu Ade yang seperti kikuk. Kosim pun hanya berusaha seolah tidak tahu apa-apa. Lalu Hendar mendekat. "Ini, Sim, lumayan. Hitung-hitung buat uang jalan kamu, buat beli rokok." Gak usah repot-repot Pak Hendar. Gak apa-apa, ini kan sudah tugas saya. Sambil menyambut uluran tangan,
Pak Hendar memasukkan uang 50.000 ke dalam saku bajunya. Lalu Kosim pun pamitan. Hendar dan Ade, setelah Kosim keluar dari halaman depan, buru-buru masuk ke dalam. Pak, jangan-jangan si Kosim mencuri dengar omongan kita tadi. Ah, gak mungkin. Toh orangnya juga wajahnya biasa saja. Sudahlah, si Kosim pasti tak tahu. Namun, siapa sangka ucapan mereka pun terdengar oleh Kosim. Makin yakinlah dalam hati Kosim kalau Pak Hendar dalang di balik kematian Bu Darmi. Waktu berlalu. Saat itu Anto sedang membongkar barang bawaan di tasnya. Barang bawaan yang belum sempat dia buka pasca pulang dari Tulung Agung sana. Anto pun sudah lupa akan sebuah benda yang diberikan oleh Mbah Tukimin. Ketika membongkar isi tasnya, waduh, lupa. Ini kan kantung kain kapan keramat. Waduh, hari ini malam Jumat. Berarti malam ini sudah harus memulai ritual, pikir si Anto. Lalu Anto pun pagi itu beberes di kamar gudang. Barang-barang yang sudah tak digunakan dikeluarkan semua, bahkan ditumpuk di tempat sampah. Reni sempat bingung melihat suaminya membereskan kamar yang tak digunakan itu. Mas, kok kamarnya dibersihkan? Memang mau digunain buat apa? Kamar ini mau Mas gunakan untuk tempat Mas ritual. Ritual? Ritual apa, Mas? Ini loh, Dek. Nanti Mas ceritakan. Sekarang kamu bantu Mas saja dipel semua lantai di kamar ini sampai bersih. Reni pun menurut saja walau masih bingung. Selepas beberes, barulah si Anto cerita kalau waktu ke Tulung Agung dia dibawa oleh Pak Deknya, Pak Dek Nugroho, ziarah ngalap berkah di makam keramat Eyang Sentono Renggo di pemakaman Ngujang Tulung Agung. Hendar pun menunjukkan kantong keramat yang katanya bisa menjadi wasilah kesuksesannya Anto. Reni pun tidak terlalu peduli, toh itu hanya ritual biasa, bukan pesugihan. Karena waktu ke Ngujang, Pak Dek Nugroho hanya bilang itu ritual ziarah ngalap berkah, bukan pesugihan. Sedangkan Anto siang harinya langsung ke pasar, membeli 2 sisir pisang dan umbo rampe. Sedangkan untuk dupa jauh-jauh di Tulung Agung sudah dia beli bersama pamannya. Singkatnya malam hari, sekitar jam 8 malam Jumat itu, Anto berpesan kepada Reni agar jangan mengganggu dirinya yang akan memulai ritual pertama. Di dalam kamar itu, gudang yang sudah berubah menjadi kamar ritual, Anto menata rapi semua sesaji. Lalu dia mengeluarkan kain putih yang berbentuk seperti kantong, terbuat dari kain kapan pemberian Eyang Sentono Renggo yang waktu itu berwujud seekor monyet besar. Dupa pun Anto bakar. Ketika asap dupa menyala, dengan husuknya Anto pun langsung meletakkan si kain kantong diasapi dengan asap dupa sambil membaca mantra yang dulu diajarkan Mbah Tukimin. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki danyang nyai danyang ingkang bau rekso tatar galuh Ciamis, Mbah Sentono Renggo Ngujang sak punggawane sedoyo
Den ayu Siti Sundari, kula nyuwun selamat, kula nyuwun sugih, kula nyuwun sukses marang usahane kula nyuwun sugih, nyuwun sugih, nyuwun sugih. Mantra itulah yang terus diulang-ulang oleh Anto. Namun, ketika Anto sedang terus membaca mantra tanpa bilangan tetap sekuatnya, di detik itu juga Anto samar-samar pendengarannya mendengar suara pekikan monyet di kejauhan. Sedangkan di malam yang sama, di malam Anto sedang ritual di kamar di rumahnya. Jam 9 itu ada 3 orang peronda yang kebagian jaga di kampung Gunung Cupu. Di sebuah pos ronda di tengah kampung. Di situ ada 3 lelaki, bapak-bapak yang bernama Umar, Adeng, dan si Hansip Kosim. Mereka bertiga sedang asik berbicara sambil ngopi. Namun Kosim hanya menyandar duduk di tiang pos ronda. Pikirannya entah kemana. Kosim melamun saat itu. Hal itu pun terlihat jelas oleh Adeng dan Umar. Sim, malah ngelamun. Maaf. Kamu denger gak sih apa yang tadi kita ceritain? Hanya si Umar. Denger masalah Bu Darmi kan? Iya, masalah Bu Darmi. Soalnya aneh banget loh kematian Bu Darmi. Apalagi cerita dari Neng Reni yang katanya sebelum Bu Darmi meninggal, itu dia mendengar suara pekikan monyet. Bahkan ada monyet pula di atap rumah. Apa mungkin ya kematian Bu Darmi itu memang tak wajar? Sambung si Adeng. Kosim pun terdiam, mengambil kopi dia minum. Begini sebenarnya saya dari tadi lagi mikirin sesuatu yang berkaitan dengan kematian Bu Darmi. Loh, apa Sim? Apa kamu nemu bukti tentang kematian Bu Darmi? Bukan. Jadi gini loh. Tadi pagi saya kan bagiin KTP dari Pak RT. Termasuk KTP milik Bu Ade dan Pak Hendar. Itu loh besannya Bu Darmi. Kalian tahu kan? Kedua besan ini dari dulu tak pernah akur. Karena si Pak Hendar nggak setuju si Anto nikah sama Neng Reni. Ya, kita sih tahu kalau masalah itu. Lantas apa hubungannya dengan kematian Bu Darmi? Nah, gini. Waktu tadi mau bagiin KTP, mau nganterin KTP-nya Bu Ade sama Pak Hendar, tak sengaja saya mendengar pembicaraan mereka. Makin penasaran nih si Adeng sama Umar. Ngomongin apaan Sim? Begini, tapi ingat, rahasia ini harus kita jaga dulu. Soalnya belum ada bukti jelas. Ya udah sok, cerita aja. Apa sih yang diomongin sama Bu Ade dan Pak Hendar? Jadi, Kosim pun langsung menceritakan apa yang dia dengar tadi pagi tentang Bu Ade dan Hendar yang mengirim santet sampai melenyapkan Bu Darmi. Astagfirullahaladzim. Yang benar kamu Sim? Bener, saya dengar sendiri si Bu Ade dan Pak Hendar yang jadi dalang kematian Bu Darmi. Tapi kan kalian tahu, masalah seperti ini susah dibuktikan. Ini kan urusan goib.
Gak nyangka ya, Pak Hendar sama Bu Ade sampai tega seperti itu. Hanya gara-gara Neng Reni memilih nikah sama si Anto. Tapi bisa jadi juga sih, Sim. Mereka mungkin menyimpan dendam. Karena dulu kan Neng Reni sudah mau dilamar sama orang kaya dari kota. Pantaslah kalau sampai Pak Hendar dan Bu Ade melakukan hal seperti itu. Namun sayang saja, kenapa harus sampai tega mengirim santet? Kosim pun langsung menyuruh mereka berdua nurunin suara, takut terdengar oleh orang lain. Singkat cerita, esok paginya Umar dan Adeng yang memang sehari-hari berprofesi sebagai petani, sekitar jam 8 pagi, Umar dan Adeng berjalan beriringan di jalanan desa sambil memikul cangkul. Mereka berdua baru pulang dari sawah selepas membetulkan pematang sawah yang jebol. Namun ketika mereka berdua jalan dari arah depan, mereka melihat sebuah mobil yang melaju begitu pelan. Deng, itu mobil siapa, Kayak mobil baru ya? Iyalah, itu mobil baru. Tuh lihat aja, plat nomornya juga belum ada, ucap si Umar. Mereka berdua pun terdiam sampai mepet ke pinggiran jalan. Karena jalanan itu cukup sempit, cuma bisa dilewati sebuah mobil saja. Semakin dekat semakin terlihat jelas. Memang betul-betul mobil baru. Terlihat kaca spion aja masih dibungkus plastik. Namun setelah dekat dengan Adeng dan Umar, mobil pun sempat berhenti di depan mereka. Loh, kok malah berhenti, Deng? Siapa ya? Kaca jendela mobil pun turun. Kagetlah Umar dan Adeng. Ternyata yang mengemudikan mobil baru itu tak lain adalah Pak Hendar. Waduh, Pak Hendar, pikir si Umar. Ngapain kalian berdua begong pinggir jalan? Awas dong, saya mau lewat nih. Maaf Pak. Waduh, ini mobil baru ya Pak? Iya dong, mobil baru. Saya makan orang kaya. Emangnya kalian cuman kuli? Mimpi kalian bisa punya mobil. Jauh-jauh dah. Awas, Adeng, jangan kau pegang-pegang. Nanti tuh mobil lecet. Awas, 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 ucap si Hendar sambil tersenyum menghina. Lalu kaca mobil dinaikkan kembali. Mobil pun terus melaju, menyisakan Umar dan Adeng yang hanya saling pandang keheranan. Mar, jangan-jangan. Ya, saya juga curiga. Udah yuk, kita pulang dulu. Nanti malam kita ngumpul di rumah si Kosim, ucap Adeng saat itu. Adeng dan Umar pun bergegas pulang ke rumah. Singkat cerita, malam hari sekitar jam 8, Umar dan Adeng bergegas menuju ke rumah Kosim. Namun setibanya di rumah, Kosim sudah terlebih dulu berangkat ke pos ronda. Umar dan Adeng pun menyusul. Sesampainya di pos ronda, si Kosim terlihat sedang berbicara tertawa-tawa dengan para peronda. Adeng dan Umar pun nimbrung di sana. Lalu, selepas mencari posisi nyaman duduk bersama, mulailah Adeng dan Umar menceritakan sesuatu. Woi, apa kalian tadi pada tahu kalau si Pak Hendar sudah beli mobil baru? Baru denger ucap peronda. Yang benar, masa si Pak Hendar bisa beli mobil? Beneran, saya sama si Adeng pulang dari sawah, itu papasan sama Pak Hendar. Mobilnya masih baru, plat nomor belum ada, jok sama spion aja masih dibungkus plastik. Baru beli dari kota katanya. Orang-orang pun kaget. Lalu
pandangan Adeng dan Umar tertuju ke Qasim. Sim, sepertinya kita harus ceritakan masalah kemarin. Masalah apa sih? Tanya yang ronda. Gini nih. Sebenarnya kami bertiga mengetahui sesuatu tentang kematian Bu Darmi. Antusias para peronda langsung terlihat. Mulailah Qasim bercerita tentang kecurigaannya dan kesaksian dia yang mendengar omongan Bu Ade dan Hendar di waktu lalu. Sekaligus disambungkan dengan Hendar yang baru membeli mobil baru. Waduh, jangan-jangan si Bu Darmi itu dijadikan tumbal sama Pak Hendar. Soalnya uang dari mana? Gak jual sawah, gak jual kebun, tiba-tiba bisa beli mobil baru. Mobil itu kan harganya ratusan juta. Wah, bisa jadi nih, memang Bu Darmi dijadikan tumbal sama Pak Hendar. Kok tega ya? Sama besan sendiri, orang tua menantunya. Sampai tega dilenyapkan seperti itu demi bisa kaya raya. Ah, sudahlah, sudah. Gak bisa gitu, Sim. Kalau sudah ketahuan kayak gini, Pak Hendar punya pesugihan, udah jatuh korban kayak Bu Darmi, siapa lagi nanti yang bakal jadi tumbal? Siapa tahu aja salah satu dari kita. Ucap peronda yang memang mempunyai dendam ke Pak Hendar. Karena Hendar ini walau dihormati, tapi orangnya sombong. Suka menghina orang yang di bawah statusnya. Iya, bener Sim. Siapa lagi nanti yang bakal jadi korban seperti Bu Darmi? Ini gak bisa dibiarkan. Orang di Gunung Cupu, semua warga harus tahu kalau sebenarnya Hendar punya pesugihan menumbalkan Bu Darmi. Qasim pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan betul saja, keesokan paginya rame di Gunung Cupu. Banyak orang mendengar rumor kalau Hendar beli mobil hasil pesugihan dan Bu Darmi yang dijadikan tumbal. Sampai-sampai kabar itu pun terdengar oleh Anto dan Reni. Tentunya hal itu membuat hubungan Anto yang renggang dengan sang mertua semakin menjauh sampai terputus. Anto ketika bertemu dengan Hendar, walau berhadapan, tak pernah bertanya atau menyapa, langsung saja membuang muka. Reni pun sama, begitu benci kepada orang tuanya, tega menumbalkan ibu mertuanya. Terlebih lagi, di malam yang sama ketika Qasim, Adeng, dan Umar bercerita perihal Pak Hendar waktu itu. Ketika lagi ronda, para peronda ini dikagetkan dengan kemunculan seekor kera monyet berwarna putih di atap rumah warga di depan pos ronda. Monyet itu pun dikejar oleh Qasim dan kawan-kawan. Dan tepat, monyet itu ketika dalam pengejaran lari menuju ke arah rumahnya Hendar, bertengger di atap dan tiba-tiba langsung menghilang. Nah, bukti itulah yang memperkuat anggapan warga di Gunung Cupu. Semua menuduh Hendar melakukan pesugihan monyet menumbalkan besannya sendiri, Bu Darmi. Sedangkan Anto beberapa waktu lalu di malam Jumat waktu ritual pertama, ketika Anto samar mendengar suara pekikan monyet di kejauhan, Anto kembali merapalkan mantranya. Dia tak berhenti sampai tiba-tiba pekikan monyet itu terdengar di atap kamar gudangnya Anto.
Anto membaca mantra sambil memejamkan mata. Lampu di kamar ritual tiba-tiba padam. Lalu dari langit-langit kamar turunlah seekor monyet. Sempat mengendus-ngendus tubuh Anto. Dengan suara khas monyet yang begitu kentara. Lalu terdengar suara serak seperti suara lelaki tua menyuruh Anto membuka mata. Anto pun menurut. Ketika mata dibuka, terlihatlah monyet berwarna putih duduk di depan sesaji. Kaget si Anto. Jantungnya bergemuruh berdetak begitu kencang. Sampai monyet itu kembali berbicara dengan bahasa manusia. Sambil sesekali menggaruk-garuk kepala dan badannya. Jangan takut, jangan takut. Aki utusan dari Ngujang. Aki utusan Eyang Sentono Renggo. Jangan takut, jangan takut. Ucap monyet itu. Anto pun mulai tenang. Langsung menghanturkan salam ke sosok monyet putih di hadapannya. Yang ternyata mengaku bernama Mbah Rekso Jagat. Salah satu pimpinan monyet siluman di pemakaman umum Ngujang. Lalu monyet itu pun berkata, kalau Anto harus terus melakukan ritual seperti itu setiap malam Jumat sebagai bentuk persembahan, dan timbal baliknya, monyet putih yang bernama Mbah Rekso Jagat berjanji akan membantu melancarkan usahanya Anto. Lalu selepas si Mbah Rekso Jagat menikmati sesaji berupa sepisang sisir, kopi, dan rokok, Anto pun dalam hati sempat hampir tertawa melihat monyet putih ngerokok seperti manusia. Tapi dia ingat, monyet itu monyet siluman. Selepas selesai, si Mbah Rekso ini berkata, Anto, kau harus ingat, kain putih itu kantung pusaka. Kau harus simpan di antara kembang sesaji 3 warna. Baru boleh kau ambil selepas subuh. Dan kau simpan dalam dompetmu sebagai penarik rejeki untukmu. Anto pun mengangguk paham. Lalu monyet itu berdiri sambil menenteng sesisir pisang yang belum habis. Lompat di depan Anto sampai tubuhnya menyentuh langit-langit kamar dan menghilang begitu saja. Maka semenjak itu, beberapa hari pasca kantong putih sudah dia simpan di dompet, usaha konternya pun mulai menunjukkan hasil. Hari ke hari makin banyak pelanggan yang datang belanja di konternya Anto. Bahkan bukan hanya orang Gunung Cupu, orang-orang dari kampung terdekat pun membeli pulsa dan sejenisnya termasuk aksesoris ke konter milik si Anto ini. Dan dari situlah usaha Anto semakin lama semakin berkembang, semakin ramai. Hanya dalam tempo 2 tahun, Anto sudah bisa membangun cabang usaha yang dijadikan tempat usaha utama di daerah kota Ciamis, membeli sebuah ruko. Bukan hanya berjualan pulsa, di konter besar itu Anto pun menjual berbagai produk HP berbagai merek. Ada juga bagian servis, bahkan sampai punya sales juga. Pokoknya usaha Anto betul-betul melesat begitu cepat atas bantuan Mbah Rekso, monyet putih yang selalu datang setiap malam Jumat. Sedangkan Hendar dan istrinya Ade, nasibnya kebalikan dari Anto. Hendar dan Ade
pasca diisukan menjadi dalang di balik kematian Bu Darmi. Bahkan sudah tak dianggap orang tua oleh Reni gara-gara masalah itu. Hendar dan Ade dikucilkan oleh warga Gunung Cupu. Berpapasan dengan warga tak ada yang mau menyapa. Apabila disapa oleh Hendar selalu membuang muka, bahkan cenderung menjauhi mereka. Sawahnya tak ada yang mau menggarap. Tidak seperti dulu. Orang Gunung Cupu seolah berebut ingin bekerja di sawah Pak Hendar. Akhirnya sawah dan sejenisnya pun dijual oleh Hendar karena malah jadi terbengkalai. Kembali kepada Anto dan Reni. Mereka berdua disibukkan dengan usaha yang sudah berkembang begitu pesat. Rumah yang dulu cukup kumuh berubah menjadi rumah yang cukup mewah. Bahkan sudah terparkir sebuah mobil baru di garasi rumah itu. Anto dan Reni sudah jadi orang kaya. Usahanya semakin merambah ke bidang lain. Sampai tak terasa sudah menginjak 9 tahun dari pertama kali dulu Anto pergi ke Tulung Agung ziarah ke makam Ngujang ditemani pamannya Nugroho. Satu ketika Anto seperti biasa malam Jumat melakukan ritual yang sudah bertahun-tahun sering dia lakukan. Memang setiap tahun si Mbah Rekso Jagat yang menjelma dan mewujudkan diri seekor monyet putih itu dalam 1 tahun sekali selalu minta sesuatu. Terkadang meminta disembelihkan kambing, dikhususkan untuk Eyang Sentono Renggo. Terkadang meminta ayam cemani hitam. Bahkan yang terakhir, di tahun ke-9 itu, si Mbah Rekso Jagat meminta Anto untuk menumbalkan seekor kambing kendit. Permintaan itu datang saat Anto melakukan ritual rutin malam Jumat. Seperti biasa, Anto selepas membakar kemenyan dan dupa, mengasapi kantong keramat di atas asap dupa, melantunkan mantra sampai Mbah Rekso datang. Ketika Mbah Rekso datang, duduk bersila di depan sesaji, sambil langsung mengambil rokok gudang garam merah, disulut layaknya manusia. Asap tembakau dari rokok gudang garam dihirup begitu kencang, dihembuskan sampai asapnya menerpa wajah si Anto. Mbah, yo asapnya jangan ditiup-tiup gitu loh, Mbah. Wes, Anto, aku dapat pesan dari Eyang Sentono. Kau harus mencari kambing kendit untuk disembelih. Kambing kendit? Kambing kendit itu seperti apa, Mbah? Kambing kendit seperti kambing biasa. Warnanya hitam legam, tapi ada corak putih seperti sabuk mengelilingi badannya. Itulah kambing kendit. Kau carilah, karena itu permintaan dari Eyang Sentono Renggo. Harus kau penuhi seperti permintaan di tahun-tahun sebelumnya. Baik, Mbah, baik. Tapi saya minta tolong, Mbah. Usaha saya di pasar, usaha jual beli kelapa, sekarang lagi sepi, Mbah. Saya minta tolong agar usaha itu pulih lagi. Lalu terdengar pekikan monyet dari mulut si Mbah Rekso. Tertawa-tawa sambil jingkrak-jingkrak dan berkata, "Gampang, gampang. Itu nanti si Mbah yang selesaikan. Yang penting kau cari kambing kendit." Anto pun menyanggupi. Maka esoknya Anto menyuruh beberapa karyawannya mencari kambing kendit, berapapun harganya akan Anto beli. 4 hari lamanya anak buah Anto disebar
sampai menemukan seekor kambing kendit dengan harga yang cukup besar, sekitar 9 juta. Tak pikir panjang, Anto langsung membayar cash. Lalu kambing itu dititipkan kepada seorang warga yang memelihara kambing juga. Dan di hari Kamisnya, kambing itu pun dibawa. Sesuai perintah Mbah Rekso, kambing itu pun disembelih di halaman belakang rumah Anto. Ketika penyembelihan kambing yang tak lazim karena dilakukan di malam hari, tapi anak buah Anto yang disuruh menyembelih tidak terlalu peduli. Hanya saja ketika Anto menggelar sesaji di dekat kepala kambing, 3 karyawan yang membantu waktu itu ketakutan karena entah muncul dari mana di atap rumah Anto sudah ada beberapa ekor monyet. Aduh, bos, kok banyak monyet, bos? Shh, sudah diam, jangan banyak bicara. Selesaikan dulu, biarkan mereka yang mengambil kambing kendit ini. Dengan setengah ketakutan, anak buah Anto pun menurut. Anto pun mengajak 3 karyawannya mundur masuk ke dalam rumah. Seperti yang dikomando, selepas Anto dan karyawannya masuk, monyet-monyet pun loncat mengerumuti kambing kendit yang tadi Keajaiban terjadi. Di depan mata Anto dan 3 karyawan kepercayaannya, kambing kendit itu digotong oleh 5 ekor monyet, dibawa loncat ke atap rumah dan menghilang begitu saja. Pucat pasi wajah ketiga karyawan Anto. Anto pun lantas berbalik. Ingat, apa yang kalian saksikan, jangan kalian sebarkan kepada siapapun. Atau saya pecat dari pekerjaan. Baik bos, kami tutup mulut bos. Ini kan buat kebaikan kami juga. Usaha si bos lancar ya, kami juga lancar. Bagus, tunggu sebentar, ucap Anto. Anto pun kembali masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar. Keluar lagi, lalu membagikan uang ke 3 karyawannya itu. Ingat, uang ini buat tutup mulut kalian. Dan saya janji, setiap kalian melakukan hal sama yang seperti tadi, akan saya kasih uang juga. Bahkan lebih banyak dari ini. Ngeliat duit yang gepokan kayak gitu, 3 orang karyawan si Anto ini begitu senang. Bahkan sampai berkata, bos, kalau bulan depan mau nyembelih lagi, kita siap bos. Mau nyari kambing apapun, kita siap. Udah, nanti saya kasih tahu. Sekarang kalian pulang saja. 3 karyawan itu pun pulang. Namun, tepat di bulan Rajab, pertengahan tahun ke-10, hal aneh terjadi menimpa Anto. Keanehan itu bersumber dari mimpi-mimpi buruk yang datang setiap malam. Mimpi-mimpi itu membuat Anto bangun dengan rasa was-was dan ketakutan. Bahkan memori lama yang sudah dia kubur dalam-dalam kembali terbuka, terguar, terangkat ke permukaan sampai beberapa hari, membuat Anto tidak bisa berpikir jernih, banyak melamun, bahkan wajahnya sesekali terlihat seperti orang ketakutan. Anto ingat sekali, minggu lalu, selepas Anto menyediakan sesaji di kamar ritual, tak seperti biasanya, Mbah Rekso tak kunjung datang. Anto pun memilih keluar selepas meletakkan kantong kain kapan di atas tumpukan kembang. Entah kenapa pula malam itu Anto begitu ngantuk. Dia lantas tertidur di ruang tamu. Dalam tidurnya itu, Anto bermimpi
sedang berada di sebuah area pemakaman. Suasananya begitu gelap, tak ada setitik pun cahaya. Yang dilihat Anto hanya deretan batu-batu nisan. Namun, di tengah Anto yang sedang bingung dalam mimpi itu, Anto dikejutkan oleh suara riuh pekikan-pekikan monyet di kejauhan. Anto yang penasaran berlari mendekat ke arah sumber suara. Alangkah kagetnya dia. Di antara nisan-nisan kuburan, Anto melihat ratusan monyet berkerumun, membuat Anto sedikit bergidik ngeri. Terlebih lagi, ketika monyet-monyet yang berkerumun itu seperti yang kompak semua berbalik menatap ke arah Anto. Yang membuat Anto terkejut. Monyet-monyet itu langsung berjalan mendekat, seperti yang agak hati-hati. Lalu setelah sekitar 3 meter ke arah Anto, monyet-monyet itu pun berkata, berbicara layaknya manusia. Ujang, pergi Jang, pergi. Ini bukan alammu. Putuskan perjanjianmu, atau kalau tidak, kau akan bernasib seperti kami. Pergi Jang, pergi, pergi. Ucap monyet-monyet itu sambil sesekali memekik. Anto bingung. Siapa mereka? Belum sempat Anto menjawab, dari arah kanan Anto mendengar suara jeritan. Jeritan yang hampir 10 tahun sudah Anto lupakan. Jeritan orang yang sempat menduduki posisi utama di dalam hatinya. Yang tak lain adalah jeritan sang ibu Darmi. Begitu Anto menoleh, terlihatlah seperti ada sosok perempuan yang sedang diseret oleh 4 ekor monyet bertubuh seperti gorila. Ibu Anto pun lari mengejar. Terlihat memang itu adalah ibunya Anto, Bu Darmi, dengan pakaian yang lusuh, sobek-sobek, meronta dan memohon ampun, menangis kesakitan. Anto pun teriak sekuat tenaga memanggil sang ibu. Dia terus berlari, namun sekencang apapun Anto berlari, ibunya tak pernah terkejar sampai terus menjauh dan menghilang di dalam kegelapan. Anto pun terbangun menjerit, menyebutkan nama sang ibu, membuat Reni dan anaknya bangun, berlari ke ruang tamu. Loh, Mas, ada apa Mas? Ada apa? Ibu, Mas mimpi buruk tentang ibu. Ya Allah Mas, tak kirain ada apa. Mas, mungkin itu semua gara-gara Mas Anto tak pernah mengirim doa buat ibu. Mas, syukuranlah Mas, tahlilan buat ibu. Kita doakan ibu, biar ibu tenang di alam sana. Anto pun hanya diam, tak menanggapi ucapan dari Reni, istrinya. Sudah, kalian cepat tidur lagi saja di kamar. Mas mau menenangkan diri, ucap Anto yang berdiri dan langsung keluar ke halaman rumah, duduk mengambil rokok. Dia terus memikirkan perihal mimpi buruknya itu. Mimpi buruk itu terus berlanjut, hampir 5 malam berturut-turut. Makin membuat Anto tak tenang, sampai Anto berusaha mengingat-ingat lokasi mimpi yang selama ini meneror setiap tidurnya. Sadarlah Anto, kalau kuburan yang ada dalam mimpi adalah pemakaman umum Ngujang di Tulung Agung sana, yang dulu dia datangi bersama sang paman Nugroho. Akhirnya selepas sadar, Anto pun bertekad akan meluncur ke Tulung Agung
menemui pamannya untuk membongkar misteri mimpi buruk tentang ibunya. Singkat cerita, berangkatlah Anto ke Tulung Agung sendiri ditemani seorang karyawan bertugas menyetir dan menemani Anto. Setibanya di Tulung Agung, Anto kaget. Pak D-nya, Pak D Nugroho, dari perawakan wajah seperti tak berubah. Masih sama persis seperti 10 tahun yang lalu. Nugroho pun menyambut kedatangan Anto. Dibawa masuk ke dalam. Sedangkan karyawan si Anto merangkap supir disuruh menunggu di luar. Lalu di situ pun Anto bertanya kepada pamannya perihal mimpi buruk yang selama ini meneror tidurnya. Saat itulah Nugroho terdiam, syok ketika selesai mendengar cerita Anto tentang mimpi itu. Melihat pamannya yang seperti itu, Anto pun heran. Pak D, ini sebenarnya ada apa Pak D? Kenapa saya mimpi almarhum ibu diseret di makam Ngujang Pak D? Sebenarnya ada apa ini Pak D? Ada apa? Bukannya kita waktu itu hanya ziarah ngalap berkah Pak D? Nugroho hanya diam. Tak langsung menjawab pertanyaan Anto. Sampai akhirnya Nugroho yang sudah tak bisa lagi didesak terus-menerus oleh Anto. Anto, kau tunggulah sebentar. Kau harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nugroho pun berdiri meninggalkan ruang tamu, meninggalkan Anto sendiri kebingungan. Lalu tak lama, Nugroho kembali ke ruang tamu. Menghela napas panjang sambil menunduk. Anto, kau bacalah kembali surat dari ibumu. Menyerahkan selembar kertas putih yang sudah kumal. Anto pun dengan gemetar menerima surat yang 10 tahun lalu dititipkan Darmi ibunya. Ketika Anto membaca tulisan yang hampir kabur di selembar kertas itu, mulai pelan-pelan wajah Anto terlihat berubah. Kaget, tak percaya, tak menyangka, sampai lelehan air mata pun mengalir deras. Kertas itu Anto tekan di dada. Anto menangis, menjerit sambil meneriakkan nama sang ibu. Menangis sesenggukan, sedangkan Nugroho hanya bisa terdiam sambil menangis. Lalu Anto berbicara kepada Pak D-nya. Pak D, ini benar tulisan ibu? Iya Anto, itu tulisan tangan ibumu. Surat yang dulu kau titipkan, yang kau serahkan ke Pak D. Itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi sebenarnya ibu jadi tumbal Pak D. Jadi tumbal. Nugroho tak bisa berbicara. Dia hanya diam menunduk. Sadarlah Anto, kalau sebenarnya dalang dibalik kematian sang ibu adalah dirinya sendiri. Yang ternyata isi dalam surat yang dititipkan dari sang ibu dulu berbunyi, Nugroho, bawalah Anto mengikuti jejakmu dulu ke makam Mujang. Biarkan aku, Darmi, yang menjadi tumbal pengganti harta kekayaan Anto anakku. Asalkan dia dan istrinya bisa hidup bahagia. Lepas dari penderitaan, lepas dari kemiskinan, lepas dari hinaan dan cacian mertuanya. Aku rela Nugroho, aku rela
Mati tak sia-sia menjadi tumbal anakku sendiri. Daripada aku mati karena penyakit, aku lebih rela mati mengorbankan diri jadi tumbal pesugihan di makam Ngujang. Itulah kata-kata yang membuat Anto menangis menjerit sampai Anto pun pingsan tak kuat menyadari dan mengetahui kalau dia tanpa sengaja menumbalkan ibunya. Anto pun ditidurkan di dalam kamar oleh Nugroho. Ketika tersadar di malam hari, Nugroho pun lari ke kamar Anto karena Anto menjerit dan menangis memanggil ibunya. Sadarlah Anto, kenapa dulu bapaknya Darto bertengkar hebat sampai memilih pergi merantau ke Ciamis. Yang ternyata bertengkarnya itu gara-gara Nugroho melakukan pesugihan di makam Ngujang, menumbalkan ibu kandung mereka. Nugroho hanya bisa terdiam. Anto, bukan maksud Pak Demu ini menjurumuskan kamu, nak. Pak De pun tak ingin kamu seperti itu. Tapi ini semua desakan dari ibumu, permintaan ibumu. Pak De, tolong Pak De. Apa Pak De bisa memutus perjanjian ini, Pak De? Anto tak mau kaya raya dari hasil pesugihan, Pak De. Anto tak mau, Pak De. Anto takut anak dan istri Anto nanti menjadi tumbal, Pak De. Tolong Pak De, tolong. Tapi Nugroho hanya menggelengkan kepala. Karena dia sendiri pun tak bisa memutus perjanjian kontrak siluman monyet pemakaman Ngujang. Akhirnya Anto pun hanya bisa putus asa. Namun esok harinya sebelum Anto pulang, Nugroho sempat berbisik, Anto, kau carilah di Jawa Barat sana orang yang bisa melepas perjanjianmu. Jangan sampai seperti Pak De. Hilang ibu, hilang saudara, hilang pula istri Pak De. Semua jadi tumbal siluman monyet pemakaman Ngujang. Carilah nak, carilah orang pintar di sana. Itulah bisikan Pak De Nugroho sebelum Anto pulang kembali ke Ciamis. Singkat cerita, Anto bergegas pulang. Bahkan hanya 2 kali istirahat di perjalanan. Dan setibanya di Ciamis sana, disambut Reni sang istri. Anto pun cerita apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun lalu yang menimpa ibunya. Di situ Reni pun tak kalah sedih, menangis sampai berurai air mata karena sadar kalau sebenarnya ibu bapak kandungnya Hendar dan Ade yang 10 tahun ini menderita dijauhi orang-orang, bahkan dijauhi oleh Reni selaku anak semata wayang, hanya menjadi korban fitnah para siluman monyet dari Ngujang. Malam itu pecah tangis haru di rumah mewah milik Anto. Namun Anto bertekad akan mencari orang yang mampu melepas perjanjian itu. Dan semenjak itu pula Anto pun berhenti melakukan ritual di kamar. Tidak lagi memberikan sesaji, bahkan kain putih yang disebut kain pusaka tak pernah Anto sentuh lagi. Anto setelah beberapa hari pulang dari Tulung Agung, dengan bantuan beberapa karyawan mencari-cari yang namanya orang pintar. Namun apa daya, entah sudah berapa paranormal, berapa dukun, berapa ustadz dia datangi, semua tak sanggup melepas perjanjian yang sudah mengikat jiwa Anto. Dampak pun mulai terjadi. Usaha Anto satu persatu mulai mengalami perubahan. Omset yang menurun drastis.
kalah saing dengan pedagang dan pengusaha lain, ditinggal oleh pelanggan, bahkan sampai-sampai setengah karyawannya Anto sudah dirumahkan. Dan selama itu pun Anto terus berusaha ke sana kemari mencari orang pintar. Uang entah sudah berapa ratus juta yang dia habiskan. Namun apa daya, dalam tempo 6 bulan pasca pulang dari Tulung Agung, belum ada satupun orang yang sanggup melepas perjanjian, melepas rantai pesugihan yang begitu erat mengikat jiwa Anto. Sampai satu ketika di tengah malam, Anto yang tidur lelap di samping istri dan anaknya. Tengah malam itu, Anto terbangun karena mendengar suara ribut dari dalam kamar ritual. Suara benda-benda dilempar, suara pekikan dan jeritan monyet. Bahkan suara pintu seperti yang ditendang membentur dinding rumah. Anto bangun kaget ketakutan. Bahkan istrinya Reni pun ikut terbangun sambil memeluk anaknya. Lalu Anto dengan rasa takut, kaki gemetar berjalan keluar. Nyatalah dia ketika menatap ke kamar ritual, pintu sudah tergeletak di atas lantai. Lalu melangkah keluar seekor monyet yang begitu besar, menggeram penuh amarah, matanya melotot kemerahan. Namun anehnya, yang bisa melihat monyet besar itu hanyalah Anto. Reni dan anaknya hanya melihat Anto bergerak mundur ketakutan sambil berkata, ampun, jangan sakiti saya. Sambil terus mundur dan tubuhnya mepet ke dinding. Mas, kenapa mas? Teriak Reni. Namun Anto tak menggubris. Dia terpojok di dinding rumah. Sedangkan di penglihatannya, si monyet raksasa yang penuh amarah itu terus mendekat ke arah Anto. Anto pun teriak-teriak ketakutan sampai teriakannya itu terdengar oleh para tetangga di sekitaran rumah Anto. Orang-orang pun berhamburan berdatangan. Teh Reni, Mas Anto, ada apa ini? Ada apa? Teriak warga di luar. Tapi terus saja Anto hanya menjerit-jerit ketakutan. Bahkan Reni yang bingung melihat suaminya. Ketika mendengar suara warga di luar menggendong sang anak, Reni pun lari ke ruang tamu membukakan pintu. Ketika pintu terbuka, orang-orang langsung merangsak masuk ketika Reni meminta tolong. Suaminya bertingkah aneh. Namun baru saja menggeruduk ke dalam, mereka semua kaget. Anto berlari menuju pintu belakang, melarikan diri dari sosok yang seperti membuat Anto ketakutan. Reni pun meminta tolong kepada warga yang langsung berpencar mengejar Anto keluar. Namun dicari sedemikian rupa, keberadaan Anto tidak ditemukan. Reni terus menangis sambil menggendong anaknya. Orang-orang tak henti-hentinya mencari-cari Anto sambil berteriak memanggil nama Anto. Namun tak ada yang menyahut. Sampai tibalah warga kampung di pinggiran desa Gunung Cupu. Mereka mendengar dari arah pesawahan suara jeritan Anto. Warga pun berlari ke sana. Alangkah kagetnya mereka menemukan Anto sudah dalam kondisi tak sadarkan diri, dengan wajah, badan robek-robek seperti bekas cakaran. Anto yang berlumuran lumpur pesawahan digotong dibawa pulang. Melihat kondisi sang suami seperti itu, Reni hanya bisa menangis meratapi Anto suaminya. Lalu Reni menyuruh warga memanggil seorang mantri yang tinggal
di desa Gunung Cupu untuk mengobati bekas luka cakaran di tubuh Anto. Saat itu kondisi Anto masih pingsan. Mantri pun menaburkan antibiotik dan sejenisnya. Luka-luka seperti cakaran ada di depan dan belakang tubuh Anto. Keesokan paginya, Reni yang sedang menyapu di halaman dikagetkan oleh suara jeritan Anto dari dalam kamar yang terus menjerit, menceracau tak jelas sambil melemparkan semua barang-barang yang tentunya membuat Reni ketakutan. Para tetangga kembali datang, semua kaget karena Anto layaknya orang gila. Sudah tak lagi berakal, bahkan tidak mengenali Reni dan anaknya sendiri. Melihat itu, warga pun bingung, lalu menganggap kalau memang Anto terkena gangguan jiwa. Akhirnya, karena takut Anto menyakiti Reni dan anaknya, warga pun setelah berembuk akhirnya sepakat memasang Anto dengan rantai di dalam kamar. Namun anehnya, Anto itu hanya diam. Menurut pengakuan Reni, suaminya itu hanya duduk sambil memeluk lutut. Pandangan matanya kosong seolah tak bernyawa. Dari mulutnya hanya keluar kata-kata, "Ibu, ibu, maafin Anto, Bu, maafin Anto." Dan yang membuat Reni kaget, ketika satu pagi berniat memandikan Anto sang suami. Karena memang hanya 2 kali sekali Anto ini dimandikan. Reni kebingungan karena luka-luka bekas cakaran dulu itu malah borok dan mengeluarkan nanah. Reni pun meminta bantuan mantri untuk kembali mengobati luka-luka di tubuh Anto. Mantri saja sampai heran karena sudah 1 minggu lebih luka itu tak mengering, malah menjadi borok dan bernanah. Sampai akhirnya, tepat di hari ke-10, Anto gila. Dengan tubuh penuh luka borok bernanah. Satu sore, ketika Reni mau menyuapi sang suami, Reni saat masuk ke dalam kamar, dia hanya bisa melongo. Piring jatuh dan pecah melihat Anto sudah kaku tak bernyawa di lantai kamar yang begitu dingin. Hari itu pun warga desa Gunung Cupu berduka atas kematian salah satu warga mereka, meninggal dengan kondisi tubuh yang begitu mengenaskan, penuh luka borok dan bernanah. Baunya begitu busuk, dan keanehan terjadi selepas esok paginya Anto dikebumikan. Malam harinya, warga ada yang mengaku melihat beberapa ekor monyet melompat-lompat di atap rumah menuju ke sebuah rumah 2 lantai yang tak lain adalah rumah milik Anto. Para peronda yang saat itu ikut mengejar ke arah rombongan monyet, semua terdiam, hanya bisa menatap melongo. Monyet-monyet berdiri berbaris di atap rumah, lalu kembali melompat menjauh. Yang ketika diikuti, monyet-monyet itu mengerumuni kuburan Anto. Sadarlah mereka kalau selama ini Anto lah yang menjadi pelaku pesugihan, menumbalkan ibunya sendiri. Hendar dan Ade hanya menjadi korban fitnah, ulah jin pesugihan, walaupun itu semua tanpa almarhum Anto sadari. Hikmah buat Reni selepas kematian sang suami, yang dia ceritakan semua berdasarkan cerita Anto sepulang dari Tulung Agung kepada Hendar dan istrinya, orang tua kandung Reni. Hendar dan Ade pun
memaafkan apa yang sudah terjadi, bahkan malah meminta maaf kepada Reni. Karena itu semua terjadi. Anto melakukan pesugihan karena desakan ekonomi akibat mereka berdua yang tidak merestui. Reni dan kedua orang tuanya berlangkulan saling meminta maaf. Selepas itu, warga desa Gunung Cupu pun yang merasa bersalah kepada Hendar dan Ade meminta maaf. Kehidupan pun kembali berlanjut, kembali harmonis seperti beberapa puluh tahun lalu sebelum keluarga Anto pindah ke desa Gunung Cupu. Dan yang jelas, untuk kalian Baraya KMS semua ketahui, di pemakaman umum Ngujang bukan Eyang Sentono Renggo yang memberikan pesugihan, tapi sosok bangsa jin berwujud monyet yang memang secara tak kasat mata tinggal menempati salah satu pohon besar di sana. Dialah yang selama ini mengatasnamakan Eyang Sentono Renggo, memberikan pesugihan, menyesatkan anak manusia. Bahkan mungkin hingga saat ini pun masih saja ada orang-orang yang datang ke sana menjadi mangsa empuk si siluman monyet penebar fitnah yang begitu keji, berpuluh-puluh tahun tinggal di pemakaman Ngujang. Itulah kisah tentang pelaku pesugihan yang terjebak oleh ritual ngalap berkah yang begitu rumit dan pelik yang pernah terjadi di masa lalu. Diceritakan oleh Reni yang saat ini sudah tua, tak menikah lagi selepas Anto meninggal, hanya berjuang menghidupi anaknya.